Coba tarik ingatan kalian kembali ke masa ketika SMS masih dihitung per karakter, ketika ringtone polifonik jadi ajang pamer, dan ketika punya HP dua sekaligus membuat seseorang terlihat seperti pebisnis sukses. Di masa itu, muncul satu nama yang sempat nge-hype banget dan punya tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia, Asia. Sebuah layanan telekomunikasi berbasis CDMA yang muncul dengan janji sederhana namun powerful, yaitu komunikasi murah untuk semua orang. Dan lewat video ini, kita akan menyusuri perjalanan panjang Asia dari awal kemunculannya yang penuh gebrakan, masa kejayaan yang sempat sangat bersinar, hingga akhirnya meredup dan meninggalkan jejak nostalgia yang kuat di ingatan banyak orang. Awal kisah Asia dimulai di awal tahun 2000-an, ketika perkembangan telekomunikasi di Indonesia sedang naik-naiknya. Waktu itu, teknologi GSM mendominasi pasar dengan berbagai operator yang sudah terkenal. Tapi tarif telepon dan SMS masih termasuk mahal untuk kebanyakan orang. Apalagi internet, jangan dibayangkan seperti sekarang. Saat itu, internet di HP masih bentuknya GPRS yang lambat banget, mahal dan jarang digunakan kecuali buat hal penting. Disinilah teknologi CDMA muncul sebagai alternatif yang menjanjikan biaya lebih murah dengan kualitas suara yang cukup stabil. Bakri Telekom melihat peluang besar dari situ dan meluncurkan Asia sekitar tahun 2003. Asia datang membawa semangat baru, komunikasi yang terjangkau tanpa perlu mikir kantong jebol. Strategi mereka jelas dan langsung kena sasaran. Dengan tarif yang super murah, Asia sukses menarik perhatian para pelajar, mahasiswa, hingga pekerja yang butuh ngobrol panjang setiap hari. Identitas brandnya pun dibangun dengan warna cerah, gaya ceria, dan iklan-iklan yang simple tapi catchy, kadang juga lucu. Logonya mudah dikenali, slogannya gampang nempel di kepala, dan dalam waktu singkat, Asia jadi nama yang familiar buat banyak orang. Karena Asia menggunakan jaringan CDMA, mereka punya strategi unik, menyediakan HP bundling dengan kartu Asia. Bagi masyarakat, ini memudahkan banget karena mereka nggak perlu bingung nyari HP yang kompatibel. Dan disinilah beberapa tipe HP Asia jadi legenda. Kita bicara soal HP-HP Asia sekarang, mungkin terasa sangat jadul, tapi dulu adalah simbol kepraktisan dan efisiensi. Salah satu yang paling terkenal adalah Asia Hidayah. HP berdesain sederhana dengan keypad besar dan tampilan yang cocok untuk banyak kalangan, terutama orang tua atau pedagang. HP ini jadi semacam icon karena harganya murah, baterainya awet, dan sinyalnya kuat. Lalu ada juga seri seperti Max Fun dan Max Peak yang lebih menyasar pengguna muda. Ada juga HP Asia dengan fitur TV analog yang bikin banyak anak muda dulu bisa nonton pertandingan bola langsung dari layar kecil perangkat mereka sambil duduk di angkot atau di kelas saat jam istirahat. Gadget sederhana itu benar-benar terasa canggih di masanya. Yang bikin Asia makin disukai adalah tarif teleponnya yang sangat murah. Ada masa di mana nelpon ke sesama Asia bisa berjam-jam dengan biaya yang hampir nggak ada rasanya. SMS ke sesama Asia pun sering mendapat bonus besar. Banyak yang sampai punya kebiasaan membeli 2 HP, satu GSM untuk gaya dan satu Asia untuk komunikasi sebenarnya. Kalau kalian waktu itu pernah melihat seseorang bawa HP kecil dengan stiker Asia di belakangnya, kemungkinan itu HP yang isinya percakapan panjang dari pagi sampai malam. Popularitas Asia melonjak cepat. Mereka melakukan ekspansi besar-besaran ke berbagai kota, menambahkan jaringan, membuka gerai, dan terus mengeluarkan program promosi yang agresif. Salah satu yang paling diingat adalah program bundling yang super murah. Orang bisa mendapat HP merek lain dan kartu perdana Asia dalam satu paket tanpa biaya besar. Strategi ini membuat Asia jadi pilihan favorit masyarakat menengah ke bawah yang ingin punya HP tanpa mengeluarkan uang banyak. Iklan-iklan mereka juga sering muncul di TV dan radio, seringkali dengan gaya yang unik dan mudah diingat. Asia seakan menjadi simbol komunikasi hemat yang merakyat. Di masa kejayaannya sekitar akhir 2000-an hingga awal 2010-an, Asia benar-benar berada di puncak. Mereka punya jutaan pengguna aktif, jaringan luas, dan citra sebagai operator hemat yang bisa diandalkan. Banyak bisnis kecil mengandalkan Asia untuk komunikasi sehari-hari karena tarifnya yang murah membuat biaya operasional turun drastis. Bahkan beberapa pengusaha ojek pangkalan waktu itu menggunakan Asia sebagai sarana koordinasi antar anggota. Namun, seperti banyak cerita teknologi lainnya, kejayaan Asia tidak bertahan selamanya. Tantangan mulai muncul ketika industri telekomunikasi global bergerak ke arah baru. GSM yang sebelumnya dianggap mahal, tiba-tiba mulai mengeluarkan paket yang jauh lebih terjangkau. Internet mobile berkembang cepat, dan masyarakat mulai beralih dari telepon dan SMS ke aplikasi chatting seperti BBM, WhatsApp, dan Line.
Disinilah masalahnya, CDMA sulit bersaing dalam hal pengembangan jaringan data. Sementara operator GSM sudah melangkah ke 3G dan bahkan 4G. CDMA tertinggal dalam menyediakan internet cepat. Akibatnya banyak pengguna muda yang mulai beralih karena butuh akses internet yang lebih stabil dan lebih cepat. Masalah lain muncul dari sisi perangkat. Produsen HP internasional fokus memproduksi smartphone berbasis GSM. Sementara itu, HP CDMA makin jarang dibuat. Pengguna Asia merasa pilihan mereka terbatas, sulit menemukan HP CDMA yang modern atau punya fitur seperti kamera bagus atau sistem operasi smartphone. Ketika Android mulai booming, operator CDMA seperti Asia makin terdesak karena makin sedikit perangkat yang mendukung. Pengguna pun perlahan berpindah. Masalah keuangan juga menjadi tantangan besar. Pengembangan jaringan baru membutuhkan dana besar, sementara pemasukan menurun karena pelanggan mulai meninggalkan layanan CDMA. Persaingan dengan operator besar yang punya modal kuat membuat posisi Asia makin sulit. Hingga akhirnya, layanan mereka mulai terbatas di beberapa wilayah, dan pelan-pelan banyak tower mereka dimatikan. Pengguna yang masih setia pun akhirnya harus berpindah ke operator lain karena sinyal makin lemah atau bahkan hilang sama sekali. Akhirnya, pada 2016, Asia berhenti beroperasi dan meninggalkan kenangan sebagai salah satu operator yang pernah sangat berjasa dalam membuat komunikasi murah bagi semua orang. Tapi, meski sekarang sudah tidak digunakan lagi, banyak orang masih punya cerita tentang HP Asia mereka. Ada yang ingat HP Asia-nya sampai beberapa kali jatuh tapi tetap hidup. Ada juga yang ingat bunyi ringtone khasnya. Asia bukan sekedar operator. Buat generasi 90-an, Asia adalah simbol era komunikasi sederhana yang penuh kenangan. Era ketika orang nggak perlu kuota besar tapi butuh pulsa telepon yang panjang. Era ketika HP CDMA masih bisa menghubungkan dua orang selama berjam-jam. Banyak yang mungkin sudah tidak memikirkan Asia lagi sekarang, tapi kalau satu orang menyebut nama itu, banyak kepala akan mengangguk sambil tersenyum karena pernah mengalami masa itu. Di tengah teknologi yang sekarang serba cepat, kita bisa kembali belajar dari kisah Asia, bahwa inovasi itu bukan cuma soal teknologi paling mutakhir, tapi tentang memahami kebutuhan orang. Asia hadir ketika masyarakat butuh komunikasi murah dan mereka menjawabnya dengan sangat baik. Mereka mungkin tidak berhasil bertahan hingga era smartphone modern, tapi mereka pernah membuat perbedaan besar pada masanya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat subscribe buat dapetin info seputar sejarah teknologi lainnya. See you in the next video.